teman-teman semua, juga Pak Dubes tadi menyatakan bahwa ada undangan kepada teman-teman semua besok jika ada waktu silahkan untuk mengikuti acara pengibaran Sangsaka Merah Putih jam 9 pagi ya Pak Dubes ya melalui TV ya, silakan teman-teman semua untuk melihat acaranya yang dilakukan di Istana Presiden di Indonesia di Jakarta. Terima kasih Pak Dubes sekali lagi atas waktunya. Terima kasih, kami sangat apresiasi terhadap kehadiran Pak Dubes. Terima kasih kepada selanjutnya acara kami kepada Pak Hanif Dakiri untuk dapat bisa memberikan support kepada teman-teman PMI, di mana PMI saat ini sekitar 131.000 orang Pak, dan juga dari Nasidar ini ternyata baru berdiri di bulan Juli. Sebagai informasi kepada Pak Dubes Pak Hanif juga, baru bulan Juli 2020 Pak. Jadi artinya mereka baru 1 bulan ini Pak, sudah mampu untuk melakukan kegiatan yang besar seperti ini. Terima kasih kepada teman-teman, apresiasi sekali kepada teman-teman semua juga. Pak Hanif, apakah sudah ada Pak Hanif? Mohon untuk dapat, sebentar kita lihat dulu. Sudah, Pak. Pak Hanif, oke. Sudah ada beliau tuh. Selamat sore Pak Hanif, apa kabar? Sore Pak Dubes, selamat sore Pak Dubes. Luar biasa. Salam sehat. Sama-sama, sehat semuanya kan? Yes, alhamdulillah Pak. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Kabar Pak? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Hanif, ini informasi untuk Bapak awal bahwa Nasidar di PMI di Singapura ini Pak memiliki visi yang sangat baik Pak, ya, yaitu mewujudkan lembaga dakwah Islamiyah Pak, ya, untuk PMI Muslimah Singapura melalui kesenian nasyid Pak. Nah ternyata di tengah kesibukan teman-teman semua ini Pak, mereka masih bisa melakukan berkesenian Pak, dalam rangka melakukan apa ya, memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala Pak, dalam hal ini Pak. Kami sangat apresiasi sekali. Pak Hanif, teman-teman semua, ini mungkin ada sebagian yang sudah mengenal Pak Hanif Dakiri, mungkin juga ada yang belum mengenal siapa sih Pak Hanif ini. Nah, Pak Hanif ini kalau boleh kami perkenalkan dulu adalah Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Ya teman-teman semua ya, teman-teman semua, pada saat Pak Hanif menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, ya, semua Pak Hanif selalu mengikuti perkembangan PMI di seluruh negara. Kita punya, ada hampir seluruh negara di dunia itu ada PMI-nya. Nah, kami sangat banyak belajar kepada Pak Hanif terkait dengan pelindungan yang akan dilakukan. Terima kasih Pak Hanif, secara pribadi kami sampaikan terima kasih sekali. Nah, di masa era Pak Hanif juga pun ada yang namanya program desmigratif, desa migran produktif. Nanti teman-teman mungkin bisa lah ya, 1-2 yang bisa bertanya, apa sih itu Pak desmigratif seperti itu Pak, dan apa kira-kira motivasi dan apa yang bisa diberikan oleh PMI kepada negara bangsa Indonesia dalam rangka memajukan Indonesia ke depan. Demikian Pak Hanif, kalau kami berikan waktu kepada Pak Hanif. Terima kasih Pak Hanif, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Devril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulullah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dubes, Pak Ngurah Swajaya, ini sahabat lama yang luar biasa, sampai hari ini masih menjadi bapaknya teman-teman PMI di Singapura. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Dubes. Yang saya hormati, terima kasih. Yang saya hormati Pak Devril dan teman-teman di bidang ketenagakerjaan KBRI Singapura yang selama ini terus berjibaku bersama dengan teman-teman PMI untuk terus meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan PMI di Singapura. Dan tentu yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman PMI di Singapura, khususnya asosiasi gabungan dari para Nasidar dan seluruh komunitas PMI yang hadir di Singapura pada sore hari ini. Terima kasih banyak pertama-tama atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ini termasuk kesempatan yang langka bisa bertemu dengan teman-teman PMI di Singapura walaupun lewat online. Nah, tapi ini juga berkahnya pandemi. Mungkin dulu kan kita nggak biasa tuh pakai online begini, tapi akhirnya sekarang saya lihat teman-teman PMI canggih-canggih semua tuh. Kalau urusan Zoom aja sudah semakin canggih, pasti urusan berdagang lewat online juga makin canggih tuh.
Nah, jadi terima kasih banyak kesempatan hari ini, dan saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelancaran dalam semua urusan. Dan tentu saya juga memperkuat pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes, bahwa ini masa di mana memang kita harus benar-benar bisa menjaga diri, kita harus bisa berhati-hati, kita bisa terus mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh KBRI. Tentunya ini untuk kepentingan kita sendiri dan juga kepentingan semuanya. Tapi saya lihat ini wajah teman-teman ini cerah-cerah semua, merah putih pula, ya kan? Jadi banyak, kayaknya jilbaban semua, terus kemudian merah putih. Ini luar biasa, ini namanya para nasider. Saya juga senang dan berbangga melihat keadaan teman-teman pada saat ini. Ini kan memang gairah keislaman kita juga sedang baik, sedang meningkat. Nah, saya apresiasi itu dari teman-teman. Namun demikian saya juga perlu ingatkan bahwa salah satu bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan mengambil jalan tengah di dalam cara berpikir kita, baik terkait soal agama. Nah, ini saya singgung sedikit karena saya lihat teman-teman kan pakai baju merah putih yang tadi disinggung juga sama Pak Dubes, kira gitu. Saya ingin bilang bahwa ini, kalau kata agama itu sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Sehingga cara berpikir, cara bertindak kita yang di tengah-tengah itu adalah cara yang terbaik. Nah, ini dalam konteks kita sebagai warga Indonesia, itu sekaligus juga merupakan rasa syukur kita kepada Allah karena Indonesia ini diberkahi oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Saya kasih contoh misalnya musim. Kita ini punya musim kemarau yang panas, tapi tidak terlalu panas. Bayangkan di negara lain itu kalau pas musim panas, itu ban mobil juga bisa melepuh, saking panasnya. Kita punya musim hujan yang dingin, tapi tidak terlalu dingin. Di tempat lain kalau pas musim dingin, itu isinya salju semua. Kalau bahasa bercanda kira-kira kegiatannya cuma satu, cuma kelonan doang kira-kira gitu. Itu bahasa bercandanya begitu, karena saking dinginnya. Nah, kita ini punya panas tapi tidak terlalu panas, punya dingin tapi tidak terlalu dingin. Artinya apa? Di tengah-tengah. Kita kasih contoh yang lain, misalnya puasa. Di luar, misalnya di beberapa negara Eropa, kalau puasa itu bisa 8 sampai 9 jam. Di negara yang lain lagi puasanya bisa sampai 18 jam, misalnya di Swiss misalnya. Itu saya setiap konferensi ILO setiap tahun dulu, zaman waktu masih menjabat, itu kalau pas udah dua Ramadan itu, 2 Ramadan konferensi ILO di Jenewa di Swiss sana, itu puasanya 18 jam. Di Indonesia puasanya berapa? Ya rata-rata 12-13 jam. Jadi kalau puasa 8-9 jam itu terlalu pendek. Tapi kalau puasa 18 jam itu terlalu panjang. Indonesia puasanya 12-13 jam. Artinya yang sedang-sedang saja. Kan gitu kira-kira. Nah, jadi itu berkah dari Tuhan, berkah dari Allah SWT. Sehingga kesimpulannya adalah, jadi kalau ada orang Indonesia yang pikirannya terlalu ekstrim ke kanan atau terlalu ekstrim ke kiri, itu jadi malah kehilangan keindonesiaannya dan kurang bersyukur, kalau menurut saya. Nah, kenapa? Karena kita ini diberkahi dengan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah. Nah, saya kira dengan cara pandang begini kita bisa terus mendorong kualitas keimanan dan ketakwaan kita ini dengan cara yang sebaik-baiknya dalam konteks hidup bersama sebagai warga Indonesia yang memang berbeda-beda, yang memang berasal dari berbagai macam latar belakang suku, ras, agama, dan segala macam. Saya percaya bahwa keberbedaan itu menjadi berkah, perbedaan itu menjadi rahmat, menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk bisa membangun ke depan. Pak Dubes dan teman-teman sekalian, ini masa pandemi ini memang menciptakan penuh tantangan buat semua bangsa. Dan tentu saya bukan orang yang ngerti misalnya soal teori konspirasi apa segala macam, apakah corona ini konspirasi apa tidak, kan apakah corona ini fakta atau tidak. Yang kita tahu adalah bahwa ini ternyata di lapangan, di tempat kita, di Indonesia misalnya, dan mungkin teman-teman juga bisa menyaksikan di Singapura, betapa dampak dari pandemi ini luar biasa bagi kehidupan kita. Kita yang biasa ngumpul menjadi tidak bisa ngumpul.
kita biasa beraktivitas sekarang ini menjadi sangat terbatas aktivitasnya. Kita yang biasa bersosialisasi menjadi kurang, akhirnya dan berpengaruh ke banyak hal, termasuk di soal ekonomi. Singapura misalnya termasuk negara yang saat ini sudah masuk ke tingkatan resesi, ya kan, di mana 2 kuartal pertumbuhan ekonominya negatif. Indonesia alhamdulillah belum. Nah, mudah-mudahan ini jangan, atau kalaupun nanti keadaan kemudian membuat kita harus resesi, ya jangan terlalu minusnya terlalu besar, kira-kira gitu. Itu mohon doanya lah. Nah, sampai hari ini kita belum, Singapura udah duluan tuh, Malaysia sudah, Singapura sudah. Nah, Indonesia alhamdulillah sampai hari ini kita belum masuk resesi. Jadi resesi itu apabila pertumbuhan ekonomi di 2 kuartal itu negatif terus. Nah, kita yang kuartal ini negatif. Nah, kuartal besok ini kalau negatif lagi, kita juga akan masuk resesi. Nah, kalau kita lihat ke Amerika aja, kalau nggak salah itu sampai minus 19%. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap, kalau sekarang katakanlah mungkin rata-ratanya 300.000 lapangan kerja, itu kalau plus ya, kalau plus 1% berarti menyerap 300.000 lapangan kerja. Kalau kemarin kita tumbuh 5% kan berarti ya 300.000 kali 5, kira-kira kan sederhananya gitu. Jadi kalau ekonomi bisa tumbuh 5% gitu kan berarti paling tidak 1,5 juta lapangan kerja terbuka. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya minus, itu berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang yang kehilangan penghasilan. Nah, ini tantangan semua negara pada saat ini yang tentunya kita juga percaya bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan apa yang terbaik untuk bisa membantu perekonomian kita bisa terus berkembang pada satu sisi. Pada sisi yang lain juga masalah kesehatan ini bisa diantisipasi sebaik mungkin. Mungkin kalau menurut dokter-dokter yang istilahnya dokter klinis itu kan ada yang cerita ke saya bahwa kalau corona ini sebenarnya tidak lebih heboh dari Ebola, karena kalau Ebola itu katanya ini kata dokter teman saya, kalau 100 orang kena 50 bisa mati, kira-kira gitu. Nah, kalau corona itu nggak begitu, karena misalnya yang kena banyak, mungkin yang meninggal lebih sedikit. Yang jadi soal adalah, tapi penyebarannya itu jauh lebih masif. Nah, sehingga ini mempengaruhi banyak hal. Makanya dari sisi ilmu kesehatan masyarakat, penyebaran virus corona ini menjadi persoalan yang sangat amat serius, karena kemudian menghantam masalah ekonomi, nanti bisa berlanjut jadi masalah sosial, bisa jadi masalah politik. Nah, oleh karena itu kita juga minta dukungan dari teman-teman PMI agar seluruh ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan kita semua bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah melampaui keadaan ini dengan sebaik mungkin. Tentu pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes agar kita bisa terus jaga kesehatan, kita ikuti protokol kesehatan, mematuhi himbauan pemerintah, itu agar benar-benar bisa terus dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita sendiri dan juga untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, dalam suasana pandemi ini tentu saya ingin mengajak juga pada teman-teman PMI ini untuk untuk bisa menyiapkan rencana yang lebih baik pada saat pandemi nanti selesai. Jadi siapkan rencana yang sebaik-baiknya, baik kalau misalnya masih saat bekerja di sana nanti mau ngapain saja, misalnya apakah menabungnya mau ditambahin atau tidak, ya kan? Kemudian kalau misalnya pulang, kita kira-kira nanti kalau pulang mau bikin apa, mau ngapain, nah itu coba dipikirkan, mungkin diobrolin dengan teman-teman di sekitarnya untuk memastikan agar nanti pasca pandemi ini kita bisa berkontribusi kepada negara, ya kan, melalui aktivitas yang kita lakukan. Saya percaya bahwa teman-teman PMI ini kan kontribusinya sangat besar, apalagi di masa kayak gini. Sekarang ini pemerintah saja sampai mengeluarkan bantuan sosial kepada masyarakat yang di menengah ke bawah begitu untuk membantu daya beli mereka. Ini karena ya kalau bahasa sederhananya itu orang sudah nggak punya uang, kira-kira gitu. Nah, kalau orang udah nggak punya uang, tentu ekonomi juga menjadi tidak berputar karena konsumsi kita juga terkontraksi terus. Jadi konsumsi kita berkurang terus dari waktu ke waktu. Nah, ketika teman-teman PMI di Singapura mengirimkan uang kepada
keluarganya, itu tentu sangat membantu perputaran ekonomi yang ada di bawah. Nah, oleh karenanya maka penting buat teman-teman untuk bisa melihat kembali misalnya arah dari istilahnya arah dari penggunaan remitansi yang teman-teman kirimkan kepada keluarga itu. Jadi gini, kalau orang punya uang lebih itu kan biasanya nabung. Nah, tapi pertanyaannya, kalau dalam keadaan sulit gimana cara menabungnya? Cara menabung dalam keadaan sulit itu ya dengan mengurangi pengeluaran. Jadi melihat kembali kan pengeluaran, mana yang benar-benar perlu, mana yang benar-benar kurang perlu, mana yang tidak perlu kira-kira. Jadi diseleksi ulang pengeluarannya agar kita bisa jadi punya tabungan. Nah, di situasi sulit saya kira hal semacam ini menjadi penting baik untuk kepentingan hari ini agar kita masih bisa terus survive, maupun juga untuk kepentingan nanti pasca pandemi, setidaknya agar kita punya modal misalnya untuk melakukan sesuatu pada saat pulang ke tanah air. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, kebetulan tadi Pak Devril juga nyinggung soal salah satu program yang dulu kita inisiasi di Kementerian Ketenagakerjaan namanya Desa Migran Produktif atau Des Migratif. Itu adalah program penanganan kantong TKI secara terpadu dan komprehensif. Jadi program Des Migratif itu berdiri di atas 4 pilar kegiatan utama. Yang pertama namanya layanan migrasi. Nah, layanan migrasi itu artinya di desa-desa kantong TKI yang berada di sekitar 17 provinsi di seluruh wilayah Indonesia, itu ada fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu orang yang mau bekerja ke luar negeri. Misalnya gimana sih tata cara bekerja ke luar negeri yang baik, kalau menggunakan jalur yang legal itu seperti apa, kalau ada PJTKI yang nakal itu mana yang enggak, mana yang baik, mana kira-kira gitu. Dan segala sesuatu apa saja yang harus dipersiapkan dan seterusnya. Itu namanya pilar layanan migrasi. Jadi intinya membantu, memudahkan agar orang bisa bekerja ke luar negeri secara legal, cepat, aman, dan berkualitas, kira-kira gitu. Nah, yang kedua itu wirausaha produktif. Wirausaha produktif ini diperuntukkan bagi keluarga PMI-nya. Jadi katakanlah kalau misalnya si ibunya yang berangkat, maka berarti wirausaha produktif ini sasarannya adalah bapaknya yang di rumah. Jadi training, wirausaha, dibantu, diberikan modal untuk usaha dan seterusnya, sampai kemudian memiliki unit usaha yang produktif. Nah, yang ketiga itu community parenting. Ya, ini pengasuhan anak-anak keluarga PMI. Ya kan, ini anak-anak PMI dibuatkan tempat misalnya untuk belajar agar mereka ini bisa menghabiskan waktu secara berkualitas, bisa bermain juga secara berkualitas. Nah, jadi kalau yang pertama nangani ibunya, yang kedua misalnya, yang kedua nangani bapaknya, yang ketiga nangani anak-anaknya. Nah, yang keempat itu koperasi desmigratif yang dimaksudkan untuk mengelola remitansi TKI atau uang yang dikirimkan para PMI ya kan, kepada keluarganya di rumah agar pengeluarannya itu bisa lebih produktif. Nah, karena ada survei memang yang menunjukkan bahwa pengeluaran dari keluarga para PMI kita ini lebih banyak sisi konsumsinya daripada sisi produktifnya, kira-kira gitu. Nah, ini kita lakukan 3 tahun terakhir ini dan hasilnya lumayan. Bahkan ILO dan juga IOM International Organization for Migration itu juga memberikan apresiasi terhadap program itu. Nah, tapi yang saya mau ceritakan dalam konteks yang sekarang ini, teman-teman sekalian, saya berharap mudah-mudahan program ini masih bisa terus berlanjut. Tapi di luar itu kita akhirnya sekarang ini kemudian banyak teman-teman PMI, ex-PMI maupun juga keluarga PMI yang selama ini banyak bahu-membahu bersama kita. Setidaknya pengalaman saya 5 tahun terakhir ketika di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, salah satu yang kita dorong itu adalah kewirausahaan di keluarga PMI. Nah, jadi alumni-alumni dari Desmigratif tadi ini banyak sekali, dan karena mereka ini juga istilahnya mereka ini menjadi aktivis yang independen gitu, mereka juga tidak mendapatkan uang dari manapun, tidak mendapatkan honor dari manapun, tapi mereka terus menjalankan peran-peran untuk membantu PMI dan keluarga PMI di desa-desa kantong mereka. Nah, akhirnya dengan setelah berdiskusi panjang lebar gitu dengan teman-teman di berbagai daerah itu,
Akhirnya kita bantu mereka ini dengan membentuk sebuah koperasi yang namanya Migranation. Nah, jadi sekarang ada koperasi Migranation, ini yang isinya sebenarnya banyak juga alumni dari teman-teman Desmigratif dan mantan-mantan PMI di berbagai daerah. Nah, koperasi Migranation ini pada dasarnya menjadi unit usaha dari teman-teman PMI atau mantan PMI dan keluarganya di desa-desa kantong PMI. Kita tahu di Indonesia ini sekarang ada sekitar kurang lebih ya, kalau data yang saya baca di media itu ada sekitar 63 juta UMKM. Dari 63 juta UMKM itu setahu saya, UMKM itu kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu jumlahnya secara total kalau menurut data pemerintah itu kan 63 juta. Nah, usaha-usaha yang masuk kategori kecil dan menengah dari 63 juta itu ternyata itu kurang dari 1%. Yang 99% itu adalah usaha mikro dan ultramikro. Nah, kalau kita mengartikan usaha mikro dan ultramikro itu kira-kira ya usaha yang dia bisa memberikan tambahan penghasilan tetapi nggak bisa jadi andalan hidup. Ya misalnya contohnya kalau saya di rumah begini, di depan rumah saya misalnya saya bikin warung. Misalnya saya bukan bikin warung di situ, ya saya mendapatkan tambahan penghasilan dari warung itu. Tetapi kalau saya dan istri saya kemudian nggak ngurusi apapun kecuali ngurusi warung itu, ya tetap aja nggak bisa makan. Nggak bisa nyekolahin anak, kira-kira gitu. Nah itu kurang lebih kalau didefinisikan yang namanya usaha mikro dan ultramikro. Nah, banyak usaha-usaha dari UMKM di Indonesia mayoritasnya dan termasuk juga diantaranya adalah UMKM dari mantan PMI dan keluarganya itu yang masuk kategori mikro dan ultramikro itu skala bisnisnya terlalu kecil. Nah makanya koperasi Migranation yang kemudian ini diinisiasi oleh teman-teman alumni Desmigratif itu membantu untuk meningkatkan skala bisnisnya. Jadi agar skala bisnisnya itu agak gede. Misalnya gini, kalau misalnya mau ternak kelinci, kalau ternak kelinci cuma 50 ekor, 100 ekor, itu ya nambahin penghasilan. Tapi kemudian keluarga kalau semuanya suruh ngurus kelinci itu ya masih nggak bisa makan, masih nggak bisa nyekolahin anak, kira-kira gitu. Makanya ini agar bisa lebih gede dihitung lagi, oh ini setidaknya minimal harus 200 ekor misalnya. Itu baru kemudian bisa jadi usaha yang menjadi andalan hidup atau tumpuan hidup di keluarga. Nah itu kerja-kerja yang kita lakukan saat ini di Migranation itu. Nah karena kita mendorong agar wirausaha produktif yang ada di keluarga PMI itu bisa membesar. Tapi persoalan kemudian muncul yaitu dana. Nah kalau misalnya kita memperbesar bisnis, katakanlah misalnya tadinya dari 50 ekor kelinci ke 300 ekor, atau misalnya dari piara ayam misalnya 5.000, ya kan kita buat menjadi 10.000 atau 20.000 ekor ayam, itu duitnya dari mana? Nah, karena kita juga sama-sama nggak ada duitnya, termasuk saya juga nggak ada duitnya, kita mikir nyari cara, terus gimana nih, bukan sama teman-teman mantan-mantan PMI itu. Ya sudah kalau gitu kita masuk dagang aja Pak. Oke, akhirnya masuklah kita ini punya unit bisnis di dalam Migranation itu, di dalam koperasi itu namanya unit dagangnya. Lalu kita berdaganglah di situ. Akhirnya produk-produk dari teman-teman ini kita bantu perdagangkan baik ke dalam maupun ke luar negeri. Nah, termasuk juga yang pesanan dari teman-teman PMI. Nah, tahu nggak bahwa pesanan PMI teman-teman yang kayak di Singapura ini Pak Dubes, ini luar biasa besar sekali Pak Dubes. Jadi saya identifikasi misalnya kebutuhan pengiriman ke Hong Kong untuk PMI Hong Kong saja itu per bulan itu tidak kurang dari 60 benar per bulan. Itu tidak kurang dari 60 sampai 70 ton. Any kind of product, macam-macam produknya. Ada sambal pecel lah, ada kerupuk lah, ada jilbab lah, ada make up, ada macam-macam. Ya kan, ada batik, itu pesanannya teman-teman tuh. Nah, yang kayak gini nih sekarang kita konsolidasikan dari desa-desa kantong TKI. Teman-teman PMI di luar negeri yang pesen, ya kan? Keluarga PMI yang ada di desa-desa kantong TKI yang memproduksi selama mereka masih bisa produksi. Nah, jadi akhirnya di situ kita mendapatkan keuntungan lewat perdagangan itu, yang kemudian keuntungan perdagangannya itu dipakai untuk membesarkan bisnis dari atau unit-unit bisnis dari keluarga TKI di desa-desa kantong PMI tadi gitu.
Jadi misalnya tadi ngedein, misalnya, oh ini biar kelincinya tambah banyak, biar ikannya tambah banyak, biar misalnya produksi makanannya lebih banyak, biar packagingnya lebih bagus dan seterusnya. Nah, itu unit tradingnya yang dibuat oleh teman-teman. Lalu pada saat kita bicara mengenai kebutuhan dari teman-teman PMI di luar negeri, ternyata kan kalau ngirim barang itu kan mahal. Jadi ngirim barang misalnya katakanlah dari daerah misalnya ke luar negeri, entah ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan, Korea, Saudi dan lain sebagainya, itu kan ternyata cukup mahal. Akhirnya kita coba cari cara lah, gimana caranya agar ngirim barangnya ini bisa menjadi lebih murah. Akhirnya Koperasi Migration kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan logistik besar di Jakarta, agar kita ini bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Nah sekarang alhamdulillah kita ini bisa dengan kerjasama itu kita bisa buat unit bisnis baru, ya kan? Sebuah perusahaan di bawah koperasi namanya Migran Express. Jadi keluarga PMI yang membuat produknya, ngirimnya lewat Migran Express, lalu Migran Express nanti dikirim ke teman-teman PMI di luar negeri. Jadi ibaratnya nih PMI yang punya usahanya, PMI yang punya ekspedisinya juga. Nah, nanti ke depan kita mau kembangkan kalau misalnya urusannya sama payment, ya kan, payment gateway gitu untuk pembayaran online gitu. Nanti keluarga PMI juga yang punya payment gateway-nya. Nah, ini yang sedang kita kembangkan, tentu bekerja sama dengan pihak swasta yang punya kepedulian terhadap pengembangan UMKM. Nah, sekarang ini kita sudah mendorong untuk masuk ke ekspor. Jadi sudah ada unit tradingnya di dalam negeri, terus kemudian ada ekspedisinya. Nah, kita mau coba nanti untuk ekspornya kita juga kolaborasi dengan satu perusahaan swasta yang kebetulan menjadi prinsipalnya Alibaba, sehingga produk-produk keluarga PMI nantinya akan kita tawarkan di pasarnya Alibaba, jadi pasar internasional. Nah, jadi orientasinya ini ekspor. Makanya sekarang ini ada teman-teman dulu ada teman-teman mantan TKI di Tegal misalnya bisa jualan ikan layur, teman-teman di Blitar misalnya bisa jualan sambal pecel. Nah, sekarang ini untuk kasih tahu aja nih Pak Dubes, ini Dilalah ini. Dilalah kemarin itu ada ya oknum sih namanya. Ada oknum dari Pemda Blitar itu pesen kepada UMKM kita sambal pecel. Banyaknya itu 1 ton. Nah, katanya kan untuk bansos itu Pak Dubes. Katanya untuk bansos, tapi setelah sambal pecelnya ini jadi ternyata nggak jadi dibeli. Nah, akhirnya kan teman-teman jadi ngeluh-ngeluh, nangis-nangis kan itu. Bahkan ada yang berantem sama suaminya gitu karena kemudian ada urusan sama rentenir dan segala macam. Ya udah, karena kemudian kita juga pusing kan dikeluhi begitu. Ya sudah, kirim aja ke Jakarta. Jadi sekarang ini di saya ini ada 1 ton sambal pecel Pak Dubes. Nah, tapi alhamdulillah hanya dengan misalnya ngandelin grup WA segala macam gitu aja ini sudah laku 700 kilo. Jadi masih ada 300 kilo. Nah, termasuk ada yang pesan juga dari Singapura gitu. Pesan sambal pecel. Nah, ini pesan sambal pecel yang dibuat oleh teman-teman dari keluarga PMI. Nah, ini sekedar cerita saja bahwa sebenarnya ketika teman-teman PMI maupun ex-PMI ini bisa dan juga keluarganya ini bisa berkolaborasi agar mereka ini juga memiliki sesuatu yang nantinya bisa menjadi alat bagi mereka untuk berkembang, terutama dari sisi ekonomi. Nah, sekarang saya merasa berbangga juga misalnya sebagai orang yang pernah nangani masalah ketenagakerjaan di Indonesia, bahwa sekarang teman-teman di PMI, mereka sudah, kalau ngomong produksi, mereka sudah punya usaha, satu. Yang kedua, mereka sekarang sudah punya ekspedisi sendiri. Yang ketiga, mereka sudah punya unit bisnis sendiri untuk dalam negeri. Lalu mereka sudah mulai masuk ke ekspor. Gitu. Nah, jadi yang ini ke depan masih bisa dikembangkan lagi misalnya untuk payment-nya dan lain sebagainya. Nah, jadi poin yang saya mau sampaikan kepada teman-teman di keluarga besar Nasider Singapura ini, bahwa artinya peluang yang tercipta dari masa pandemi ini ternyata juga cukup besar. Nah, tinggal bagaimana kita manfaatkan peluang itu dengan kreativitas, dengan inovasi, dengan kolaborasi satu sama lain. Nah, sehingga saya mengajak teman-teman, pokoknya jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ya memang hidup itu ya begitu, hidup itu ya memang naik turun, ya ada senang, ada susahnya, dan kita semua pasti mengalami gitu. Kita nggak bisa membandingkan misalnya satu pengalaman hidup dengan pengalaman hidup yang lain. Oh, mana yang lebih enak misalnya.
Ya kan enggak juga. Kalau ngomong susah, misalnya saya juga pernah susah banget, misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau ngomong pas enaknya ya mungkin saya juga pernah enak banget. Nah kayak gitu kan tergantung dari, saya ingin mengajak kita, karena semua itu tergantung dari cara pandang kita. Cara pandang kita kalau selalu positif, kalau cara pandang kita ini selalu optimis, pasti masalah itu bisa kita tangani, masalah itu bisa kita selesaikan. Masalah sesungguhnya kan tidak pernah berubah. Yang namanya masalah ya tetap aja masalah. Tapi yang bisa berubah apa? Cara pandang kita terhadap masalah itu yang bisa berubah. Ya ibaratnya kalau kita melihat misalnya gelas dengan isi berisi air setengah misalnya, itu kan bisa dua cara pandang. Kita bisa mengatakannya itu setengah kosong atau setengah isi. Kalau orang optimis, orang yang penuh semangat kan kita akan melihat, oh enggak, udah kita harus bersyukur lah, gelas kita ini masih setengah isi. Nah, tapi kalau misalnya kita ini cara pandangnya negatif, cara pandang kita ini pesimis, ya kita akan bilang, aduh, ini gelas sudah isinya tinggal separuh nih, aduh, berarti ini nanti gimana nih, larinya masih panjang nih, tinggal separuh, kira-kira kan gitu tuh. Nah, itu tergantung dari cara pandang kita. Nah, cara pandang itu yang bisa dirubah. Nah, karena kalau cara pandang kita dirubah, lalu respon kita terhadap masalah itu juga akan menjadi lebih baik. Nah, saya kira pengalaman-pengalaman dari banyak teman-teman PMI ini bisa dikolaborasikan satu dengan yang lain, baik mereka yang masih bekerja, mereka yang sudah tidak lagi bekerja sebagai PMI maupun juga keluarganya. Nah, kalau misalnya kayak Pak Dubes nanya, Pak Hanif ngapain aja sih sekarang hari ini misalnya gitu. Nah, saya itu ya karena saya ini orang partai, tentu saya masih urus partai Pak Dubes, tapi di luar itu saya hanya membantu UMKM. Membantu teman-teman UMKM, khususnya adalah UMKM dari mantan-mantan PMI atau keluarga PMI. Nah, di situ saya ingin mendorong agar mereka ini skala ekonominya bisa lebih baik, sehingga nantinya usaha-usaha mereka ini benar-benar bisa berkontribusi misalnya bagi peningkatan kesejahteraan PMI, bisa buat tentunya pelayan anak dan segala macam. Jadi setidaknya kalau ibu saya dulu PMI, lalu saya bisa jadi menteri, saya juga pengen dong keluarga-keluarga PMI yang lain gitu, setidaknya mengalami hal yang kurang lebih sama lah. Misalnya ya ibunya jadi PMI, anaknya jadi dokter, ibunya jadi PMI, anaknya jadi direktur perbankan misalnya, ibunya PMI, terus anaknya jadi artis terkenal, ibunya PMI, anaknya jadi, pokoknya semua yang baik-baik, semua yang hebat-hebat, semua yang memberikan manfaat baik bagi keluarga maupun bangsa. Nah, salah satu yang kita jadikan fokus sekarang ini memang pengembangan ekonomi di komunitas-komunitas PMI baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi kira-kira itu Pak Dubes yang mungkin sekedar sebagai update aja mengenai apa yang saya lakukan hari ini, dan sekaligus juga sebagai istilahnya sharing-sharing lah dengan teman-teman PMI. Jadi di tengah suasana seperti saat ini, saya ingin mengajak kepada teman-teman pokoknya untuk jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan kehilangan semangat. Ya. Situasi ini pasti berlalu. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Tidak ada kesulitan yang tidak berakhir. Nah, itu harus kita pegangin betul. Apalagi kalau kita yang Muslim kan, wah itu rojaknya itu harus kuat. Ya kan? Kita harus selalu penuh harap kepada Tuhan, kita harus selalu husnudon, kita harus berbaik sangka bahwa Tuhan pasti akan mengakhiri hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada saat ini. Nah, tentunya kita perlu mempersiapkan diri, kita perlu membuat rencana-rencana yang baik, dan teman-teman tentu saja ya pokoknya jauhi masalah apapun selama di luar negeri ini, ikuti terus apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, dari KBRI. Dan komunikasinya juga intens. Tentu kita juga mendorong Pak Dubes dan jajaran KBRI untuk bisa terus proaktif juga kepada teman-teman di dalam memberikan pelayanan maupun perlindungan, dan saya percaya itu terus dijalankan oleh Pak Dubes dan teman-teman. Saya kira itu mungkin beberapa hal. Sebenarnya ini bukan kayak seminar sih, ini lebih ke cerita-cerita aja sih, cerita kangen-kangenan lah kira-kira gitu, cerita-cerita yang mudah-mudahan nanti ada gunanya buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Salam sehat dan berkah semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam sehat juga Pak Hanif. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Hanif atas motivasinya. Jadi teman-teman semua, ya Pak Hanif itu tadi menyatakan bahwa tolong lihat, tolong persiapkan rencana ke depan, ya. Lalu juga tolonglah ya saat ini untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, ya. Lalu yang ketiga adalah tolong jauhi masalah yang ada di luar negeri. Jadi artinya untuk menyelesaikan masalah, tolong ikuti aturan-aturan ketenagakerjaan yang ada di negara penempatan, terutama di Singapura. Demikian Pak Hanif, terima kasih atas waktunya. Demikian Pak Dubes, terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan kepada pembawa acara.